Dah. Ya, selamat malam Prof. Alef, Pak Aam, sama Pak Bambang. Ya, Ya, malam. dalam buku yang saya jadi editornya, ya, apakah membangun kesehatan itu melalui Hmm. neuroplasticity ada, gitu, Hmm. melalui gerak pikiran dan musik, kan? Ya, main ya. Buku ini diterbitkan oleh Kompas dan cukup mendapatkan sambutan kurang lebih dari 38 para ahli-ahli berbagai bidang itu. Ya, Oh, nanti ya. ini bisa kita kumpulkan lagi itu untuk Hmm. reuni. Ya, toh? Ya, di antaranya salah satunya Profesor Saparina Sadlini. Yang sudah dimuat adalah dari Pak Yakob Utomo, pemimpin dari Dari Kompras Kompas. Gramedia. Saya juga kaget bagaimana Pak Yakob Utomo bisa turun tangan ngikut, toh. Nah, yang kemarin Profesor Suhartono Taat Putra, Pak, dari Erlangga, ya. Dia Oke. ahli psikoneuroimunologi. Nah, konsepnya dia itu bahwa otak normal itu ya, dan otak apa sehat itu beda, Pak. Orang otak yang normal itu cukup dikasih makan bergizi, kan, ya toh. Tapi Hmm. otak sehat ini adalah harus dipadukan dengan pendidikan, Pak, ya toh. Dan karena itu peranan guru dan lain-lain menjadi sangat penting, ya toh. Bukan hanya makan doang lah kira-kira. Hmm. Tapi lebih lengkap kan Bapak lihat aja sendiri di papernya toh, bahannya toh. Jadi Profesor Saparina Sadlini menarik karena saya sudah kenal lama sama beliau. Dia umurnya sudah berapa itu? Saya tahun 27 toh. Nah, tulisannya dia itu padat, singkat. Nah, saya mau bacakan aja pelan-pelan supaya hadirin juga nanti di upload di YouTube kan, bisa juga ikut ya merasakan. Ya, saya kira perkembangan neuroplasticity of the brain yang sekarang banyak dibahas penting dikenali masyarakat. Sebagai psikolog, saya mengikuti ini body mind interaction yang kemudian mewujud dalam keluhan psikosomatik, ya, dan aliran psikologi humanistik yang menyatakan bahwa perkembangan potensi seseorang tidak berhenti pada usia tertentu seperti dikatakan oleh Freud, gitu. Dalam kaitan tersebut, saya percaya pada active aging of or for the elderly. Ya. Lansia berbeda dengan mereka yang masih muda usia karena telah mengalami berbagai kemunduran fisik, mental, emosional, dan sosial. Ada lansia yang bisa memilih sendiri bagaimana stay kreatif despite, gitu, berbagai kemunduran yang telah dialami karena berada dalam usia tua. Ada pula yang harus dibantu melakukan kegiatan supaya bisa menjalani active aging, ya. Nah, saya memang fokus pada active aging for the elderly menuju mandiri dan bahagia di usia tua dan mencari teman yang juga peduli pada lansia. Apa kaitannya dengan Tai Chi itu? Ya. Saya dulu waktu masih muda, usia 70-an, aktif Tai Chi di Senayan dan juga mengalami waktu berkunjung ke Tiongkok, gitu. Dalam kaitan itu sebaiknya berintegrasi dan bersinergi dengan Pak Yusuf Sutanto perlu dan penting, gitu. Karena Profesor Saparina itu ikut lari senam lari pagi di Senayan itu, lalu setelah itu ikut gabung di dalam kelompok-kelompok yang Tai Chi itu toh. Nah, neuroplasticity of the brain tentang dendrit yang bisa tumbuh dalam otak bisa diberi stimulus tertentu. Pentingnya ini penting dimulai sejak masih muda. Ini Pak, ya toh, kita punya Tai Chi ini sebenarnya penting dari muda, bukan senamnya orang tua itu.
Nah, menjadikan guru sebagai fasilitator jelas sangat penting karena perannya dalam pendidikan. Apalagi kalau merupakan longitudinal study. Gitu. Nah, ini kan kita sudah on the right track nih. Kita punya anggota kurang lebih itu sudah profesor, doktor, apa sementara S2, S3 dan profesor kan? Ya kita diam-diam sudah on the right track tuh. We need more people interested in the process of aging dalam menghadapi peledaan penduduk. Jangan sampai lansia menjadi beban bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Lalu anak kita menjadi generasi sandwich kan? Kita masih ngurusin anaknya dia sendiri, tapi juga orang tuanya dia juga harus ngurusin juga kan, nggak bisa mandiri kan? Ya, nah, karena itu saya mencoba saya ambil satu kata mutiara dari buku yang ada di buku itu, verba docent exempla trahun. Kata-kata mengajar, teladan membimbing. Nah, inilah makanya kita punya Tai Chi ini kan gerakannya kan ke situ Pak. Ya toh? Ya udah yuk kerja, gerak aja. Salah nggak apa-apa, nanti belakangan dibetulin. Jangan takut salah, nggak berbuat apa-apa. Konsepnya begitu kan. Ya perjalanan ribuan li atau kilometer dimulai dengan satu langkah pertama. Itu kan mikrokosmos sama makro kan. Kilometer biasa orang naik pesawat terbang. Ya tahu ini cuma satu langkah ya. Nah, ini ada sambutan juga atau tulisan dari Pak Dr. Insinyur Siswono Yudho Husodo, itu ketua yayasannya pembina Universitas Pancasila, ya tahu, lahirnya 1943, udah sepuh juga. Nah, dia mengendorse, oleh karena itu langkah-langkah untuk membuat orang tua yang sehat dan produktif sampai usia yang lebih lanjut mempunyai makna strategis bagi Indonesia. Harus ada upaya-upaya yang simultan untuk meningkatkan usia harapan hidup dan sekaligusnya produktivitas mereka yang berusia lanjut. Ya. Nah, ini ada kiriman yang juga dari Pak Wadio, itu solusi efisiensi dana BPJS lewat Tai Chi Nusantara untuk mensukseskan bonus demografi. Ya, jadi itulah kira-kira yang saya bacakan dari tulisan Profesor Sapalina Sadli yang ditambah lagi dengan kutipan kata-kata mutiara, dan ini tentang BPJS ini di negara maju pun sudah pada gedodoran kalau harus bayarin asuransi orang sampai meninggal dunia semua. Karena itu ada penelitian di Yale University bahwa kenapa nggak mereka di usia tertentu lalu mengambil sikap saya mau bunuh diri, sama-sama aja lah. Tapi mungkin ya itu kan cuma untuk ngeblaf aja lah, ya, begitu pentingnya. Jadi begitu aja lah Pak, saya punya ini, silakan Prof. Alef untuk melanjutkan, menjelaskan siapa, ya tak? Baik, Pak Yusuf, terima kasih. Jadi ini tulisan Prof. Saparina Sadli ya di Ya. buku Pak Yusuf. Ya mudah-mudahan ke depan ini Prof. Saparina bisa hadir ya di forum kita, Pak Yusuf. Baik, selanjutnya Prof. Alef, barangkali ada komentar atau tanggapan dari pemikiran Prof. Saparina Sadli ini yang tertuang di buku Pak Yusuf. Dipersilakan Prof. Alef ya sekalian. Saya tidak memperkenalkan lebih lanjut ya, yang jelas Prof. Alef tinggal di Yogyakarta, ya guru besar di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta ya, sekarang sudah pensiun, nah tapi masih aktif ya, salah satunya adalah pegiat Tai Chi. Dipersilakan Pak Prof. Alef. Terima kasih. Terima kasih juga. Supaya tidak berlama-lama. Saya ini kalau dengan Bu Saparina Sadli memang sejak muda ya, saya mengagumi beliau. Sampai dengan waktu Pak Sadli gerah sakit,
Saya memperhatikan sekali itu. Bagaimana Bu Saparina masih aktif, tetapi juga memperhatikan suami walaupun di rumah sakit. Beliau tidak menunggu setiap saat karena beliau yakin ada sesuatu yang bisa dilakukan dan apa yang terjadi itu ya begitulah. Ya. Ini kekaguman saya. Oleh karena itu lagi ya dengan Bu Saparina Sadri, beliau itu sebenarnya malah guru saya, walaupun saya tidak menjadi murid beliau, ya, dalam arti menuntut segala-galanya, lalu diuji beliau, tetapi saya banyak belajar dari beliau. Itu yang saya alami. Mudah-mudahan Bu Saparina juga masih ingat bagaimana saya kontak dan saya ingin tahu tentang psikologi kepada beliau. Saya sangat tertarik dan ini apa yang diberikan oleh Pak Yusuf ini luar biasa Pak, tidak bisa hanya 1 kali, 3 kali, 5 kali. Iya. Sangat luar biasa. Itu seperti kalau saya gambarkan, itu seperti apa ya? Di bawah itu seolah-olah muncul, tapi meruncingnya, ya, meruncingnya itu, itulah. Oleh karena itu saya memahami kalau kesan saya ini benar kata ini tidak bisa dibahasanya sekali. Apalagi oleh semacam saya yang membaca, tidak bisa saya membuat catatan begini, titik, tidak bisa. Ada dinamika dalam pemahaman saya membaca ini. Tidak bisa terlepas dari kalau itu katakanlah bidang ilmu, nggak bisa lepas dari bidang-bidang ilmu yang lain. Termasuk juga itu apa? Misalnya ya, psikologi itu kan behavioral science. Ilmu tentang perilaku yang bergesekan sedikit dengan, bukan bergesekan, berjajaran ya. Psikologi, sosiologi, antropologi. Atau antronya di kiri, tengahnya psikologi, sosiologinya di kanan. Atau dan seluruhnya, pokoknya 3 itu semacam apa ya, tripodies. Tripodies itu apa ya? 3 kaki tripod ya, kalau kita mengartikannya tripod. Iya. Jadi kalau 3 itu tidak dipahami sebagai suatu titik anjak dan titik pijak, starting point, ya, itu sulit. Karena apa yang disampaikan oleh Bu Saparina Sadli yang dikutip atau katakan yang disajikan malam ini, itu berkaitan 1 kalimat di depan sampai ke belakang. Lalu muatannya juga, termasuk muatannya itu yang saya sangat senang, dan itu memancing saya kalau sudah ngomong tentang apa yang beliau alami. Pengalaman saya waktu, nah itu. Jadi ini di lembar keberapa ya saya lupa. Beliau waktu masih muda, usia 70-an, aktif di Tai Chi di Senayan. Dan juga mengalami, ya itu Pak ya. Mengalami. Waktu berkunjung ke Tiongkok. So, dia punya experience. Nah, apa yang saya maksud dengan experience di pertemuan sebelum ini? Bagi saya itu inner experience. Kalau itu dialami oleh seseorang, itu akan melahirkan banyak dinamika ya yang luar biasa. Nah, yang luar biasa inilah yang nyentuh pendidikan, nyentuh itu, nyentuh berbagai. Ya, secara behavioral science kan perilaku. Maaf, saya ini kok bunyi sendiri. Ya, secara perilaku, kalau saya memperhatikan itu, kalau psikologi itu perilaku bisa individu, bisa ini. Tapi sosiologi itu perilaku kelompok. Sementara antropologi itu perilaku satu masyarakat, menurut saya ya, bisa jadi itu salah.
Tetapi perilaku antropologis itu berkaitan dengan inheritage, pewarisan yang sebagai tradisi yang sudah diberikan oleh para leluhur kita. Ini luas sekali, Pak, kalau ngomong antropologi ini. Perilakunya berkaitan dengan Waici, Nusantara. Nusantara loh kita ini. Ini luar biasa. Jadi mau disentuh secara psikologis, loh, itu berkaitan loh, behavioral gitu. Perilaku kok. Kalau itu ada warisan, berarti ini ada antropologinya. Tapi kalau sosiologi itu biasanya perilaku kelompok dalam berkaitan dengan kelompok lain atau lain, grup atau ini. Yang bidang sosiologi misalnya saja terkait dengan kita ini di Taiji Nusantara, saya itu masih ingat dulu ya tahun sekian saya pernah ikut grup di situ tuh disajikan sosiologi, behavioral science ya, sosiologi bukan of tapi for sociology for the 21st century. Jadi ada pembahasan psikologi, sosiologi, tapi for ya, bukan of. Tahun era 21. Ini artinya apa? Ada apa di situ? Ternyata salah satu yang dikaji itu adalah tentang keterkaitan dengan persoalan kesehatan. Dan di situ persoalan kesehatan itu negara yang disebut menanggung jaminan masa tua waktu itu Amerika. Mungkin sekarang sudah tidak hanya ya, tapi waktu itu, waktu saya belajar dengan grup itu Amerika. Mengapa? Pasti ada realitas yang berbeda dengan di benua lain, gitu kan Pak ya? Benua loh Pak, bukan hanya kawasan, tapi benua lain. Ini kan menarik. Nggak bisa diomongkan malam ini, nanti kapan ada itu, kenapa kok begitu? Jadi antropologi itu ada sisi warisan yang diberikan oleh satu generasi ke generasi berikut dan seterusnya. Saya menjadi mengingatkan itu apa yang ditayangkan oleh Pak Yusuf tentang lagu itu ya Pak ya. Yang saya memberikan ini itu mother and daughter. Tapi yang ini generasi yang sama loh. Berarti kalau kita memperhatikan di situ ada yang seperti yang tadi saya sebut, ada yang kemudian saya sebut. Nah, kalau yang dari generasi yang sama, apakah akan titik? Enggak akan titik semua. Karena ada dinamika, pasti akan menggeser. Nah, di satu sisi, mengalami waktu berkunjung di Tiongkok, sebaiknya berintegrasi dan bersinergi dengan Pak Yusuf. Nah, ini perlu dan penting. Jadi, kita nggak bisa memahami tanpa paham apa itu perlunya, apa itu pentingnya. Jadi ada meaning and significance. Kalau saya kembali lagi kepada Taiji Nusantara, dan itu saya tidak akan lepas dari apa yang saya katakan di sekian waktu lalu, sebelum ini, dinamika itu kalau secara psikologis, yang nanti akan salah satunya diamati sebagai suatu neuroplasticity of the brain, ini tentang dendrit. Yang berarti ada selain dendrit itu. Kalau saya tidak salah itu ada 3 unsurnya. Tapi akar-akar serabut yang kemudian keterkait. Ini harus sejak muda. Kalau saya malah tidak. Mengapa kok sejak muda? Oh, mungkin itu semangatnya. Muda itu kan emosinya tinggi, tetapi aktivitasnya juga tinggi, harapannya
tinggi, luar biasa. Tapi sebelum menjadi pemuda, anak muda itu kan anak-anak itu dan seterusnya ke belakang. Oleh karena ada suatu sedikit sentuhan psikologi perkembangannya. Dan itu kalau kita tua, ya apa harus waktu tua saja sehingga itu menjadi perhatian kita, baik oleh pribadi kita yang tidak mau diurus orang lain, kita ingin mandiri. Di sini itu jelas sekali ya. Jangan sampai lansia menjadi burden bagi diri sendiri, jangan, keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana ini? Tidak lepas dari apa yang dikatakan pendidikan, tapi mungkin bukan hanya pendidikan, pengajaran juga. Jadi meminjam perlunya di dalam bidang ini, terakhir ini harus ada Tai Chi Nusantara itu masuk di dalam mata pelajaran. Entah itu waktu TK atau preschool, sampai kepada muda, sampai kepada mahasiswa. Nah, orang tua juga perlu dididik, masih. Kalau dididik itu artinya ada keteladanan. Tapi kalau pengajaran itu, ini otak. Ilmu. Beda antara pengajaran dan pendidikan. Dan ini kalau orang mampu berpendidikan, itu akan berbeda dengan yang hanya berpengajaran saja. Itu bisa psikologis, antropologis, juga sosiologis, begitu. Nah, titik, kabar dulu, nanti dibahas kapan lagi, begitulah. Nah, ingin melanjutkan, apakah masih ada waktu ya? Lanjut Bu, lanjut. Masih Bu, lanjut Bu. Langsung aja Bu. Oke, lanjut Bu. Dulu saya mengatakan pentingnya maturity. Tapi tidak berarti lepas dari persoalan apa yang dilontarkan sejak awal di dalam lontaran launching terma learning. Saya pernah ketemu dengan Helena Helfer, ya, dari Finlandia, dia perempuan tetapi ahli dan konsepnya masuk di UNESCO. Learning namanya. Saya lupa urutannya ya, sudah tua. Tapi di situ disebut learning to, ya, do. Urutannya tolong diperhatikan, mungkin saya salah. Learning to, ya, yang lain. Ya. Lalu ada learning to be. Lalu ada learning to live together. Tapi sebenarnya di antara learning to do dan learning to be itu ada learning to know sebelumnya. Belajar untuk mengenal, tahu, ngerti. Ya, bagi saya, mengapa tidak diawali dengan learning to learn? Yang di dalam Tai Chi Nusantara itu ada, bagi saya dalam pengamatan saya terlibat di dalam Tai Chi Nusantara, tapi saya juga kadang-kadang ada mengambil jarak karena belum paham betul ini saya, maka saya tidak mau mengatakan, diam. Ya sudah. Ini ada learning to learn. Belajar untuk belajar. Belajar loh. Lalu mana dulu? Learning to do dulu atau learning to know? Ada learning by doing. Tapi itu bagaimana? Apakah bisa sama sekali? Tidak, itu hanya istilah yang interpretasinya perlu difahami dengan yang lain. Dan orang menginterpretasikan perlu kalau dia itu punya pengalaman di dalam bidang itu. Kalau tidak berpendidikan, sulit memahami. Tapi ada pelajaran, pengajaran
yang naluri, belajar sendiri. Seorang ibu apapun tadi dicontohkan dengan fabelis, ya, binatang. Binatang itu yang katak dengan nyamuk sampai kepada yang ini dan seterusnya. Bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya? Apa hanya naluri dalam tanda petik kebinatangan atau bisa berkembang? Nah, ini kalau sudah ngomong binatang, lalu perilaku manusia, itu saya ingat itu ada studi banding atau comparative study tentang psikologi itu yang membandingkan perilaku binatang dengan perilaku manusia. Itu comparative study-nya. Saya lupa tokohnya, tapi ada. Dan bukunya jelas, saya juga pernah punya buku itu. Ini membandingkan. Tapi karena persoalan bahwa manusia itu berbudaya tinggi dan bertanda petik aksara, ya Pak. Aksara kan bisa yang terbaca, ada yang tidak. Hanya manusia yang punya potensi menyerap makrokosmiknya yang bisa membaca yang tanpa aksara. Kalau kita sudah berbudaya, sudah berperadaban, karena aksara itu lambang peradaban. Ada aksara, misalnya dari Nabe Oste, ya, studi tentang Timur Dekat sampai kepada yang Verre Oste, Timur Jauh. Waktu itu ada seminar atau apa lupa saya, tapi saya masih simpan proceedingnya. Bagaimana bentuk aksara? Kalau di Mesir, hieroglif, dan ini ada corak-corak piktorial, gambar. A itu seperti huruf burung, begitu. Gambar burung itu A. Lalu dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau yang Timur Jauh, itu ditambah ada hero. Dan juga ancestral. Melukis, seni melukis huruf yang kita sebut, kita kenal kanji, dengan kanji, ya, Jepang, dan beda antara Cina dan Jepang. Karena ada basic filosofi yang mengkreasi cara menulis. Coba bayangkan, menulis huruf ini sulit. Seninya ada. Orang mengenal ada kaligrafi, tapi awal-awalnya sulit. Lalu mengapa di Timur Dekat itu kok hurufnya berbeda juga dengan yang di Asia? Sanskrit, Kawi, Pali, Jawa. Nek Jawa ki nangsor garis. Lalu hurufnya itu nek dipangku mati. Dipangku orang itu kalau dipangku mati. Karena sudah merasa di tidak. Nah, itu interpretasinya nanti Pak Bambang saja. Wah. Tapi kalau huruf di Timur Tengah, Nabeye yang Timur Tengah, itu mengapa kok hurufnya itu dari kanan ke kiri. Terus ke kiri? Karena berangkat dari qalb. Qalb itu apa? Hati nurani jantung yang membuat. Kalau sudah ke kanan sampai di jantung nggak bisa diteruskan suruh mengo, itu nggak bisa. Ya, tapi keluar lagi, jadi ke makro, lalu cari sibernetis dan kayak makrokosmik gitu, juga mungkin mikrokosmik. Sampai di tengah hurufnya begitu. Jadi beda dalam hal ini pun itu huruf-huruf itu sudah menunjukkan bahwa yang Pak Yusuf sajikan itu kan banyak sekali ya Pak ya, huruf-huruf dari asli yang ditulis, dilukis sebenarnya. Dan itu hurufnya itu adalah dari atas ke bawah. Ancestral worship itu kuat.
berbakti kepada leluhur itu tinggi. Cina, Jepang, kemungkinan juga Korea. Sedikit saja bedanya. Yang kotak-kotak yang bundar berbeda dengan yang Cina yang seperti badan. Angel. Ditiru itu angel kalau tidak paham bacaannya. Kalau ini warisan yang luar biasa. Tapi perlu kita pelajari juga. Karena kata Nusantara, seringkali kita harus mengingat apa yang diidekan oleh Pak Yusuf, atau apa yang tertuang ideal di dalam Tai Chi Nusantara. Kata Nusantara ini berharap, menurut saya, Pak, berharap yang Nusantara itu juga ada pengaruhnya dalam berkembangnya Tai Chi Nusantara itu sendiri, atau mungkin mempengaruhi Tai Chi yang selain Nusantara. Mungkin. Oh, bisa saja. Kalau ini kan apa ya namanya, Tai Chi itu sebagai suatu sistem kan ya. Dan bertai Chi Nusantara itu perlu kematangan, maturity. Mateng. Karena kalau tidak mateng, tidak menghayati dengan benar, gerak itu sampai kepada ditutup dengan 4 samudera. 5 ternyata. Yang saya membaca itu manuskrip ya Pak ya, karena ada manuskrip yang Bahrain. Tapi itu hanya 2 laut, 2 samudera. Itu ada naskahnya dan sudah ditulis di dalam manuskrip. Ada di Roma, ada di Leiden, ada di beberapa tempat lain. The meeting atau the encountering the 2 oceans, 2 samudera. Beda muatannya dengan kalau kita pahami betul nanti yang 4 samudera, 5 benua. Dan kenapa sih 5 benua itu, Pak? Maaf, saya belum paham ya. Berpegang kepada jempol. Ini lambang. Yang lambang itu tidak bisa ngomong. Tidak ngomong. Kalau tidak dimaknai. Gerak begini dan yang di Nusantara itu. Apakah itu kepel begini atau ini apa? Mudah-mudahan nanti ada penjelasan tentang itu oleh Tai Chi Nusantara sendiri. Nah, lalu apa yang dialami oleh Bu Saparina Sadli waktu berkunjung ke Tiongkok? Nah, dia melihat, saya anggap bukan hanya di dalam ini saja gambaran Tiongkok, tapi di realitas yang real. Ada pengalaman beliau. Sayang saya tidak bisa memahami di sini apa. Tapi kemudian ada Tai Chi-nya kan begitu ya. Ada Tai Chi. Waktu itu Tai Chi masih yang mana? Karena Tai Chi Nusantara itu bagi saya itu memiliki identitas jati diri dan itu berkepribadian. Di sini sering kita mendengarkan Pak Yusuf mengatakan Tai Chi Nusantara beda dengan yang ini, beda yang hanya itu, beda dengan ini. Jadi berarti ini ada satu kemilikan identitas jati diri yang berkepribadian. Tai Chi Nusantara secara utuh loh Pak ya, secara utuh. Ini ngeri kalau kita sudah ngomong Tai Chi Nusantara secara utuh, luar biasa. Ada suatu gelora yang terekspresikan dan termanifestasikan, bahkan ini nanti bisa diprogresikan. Apa maksudnya? Terprogresikan, entah dalam lembaga pendidikan, entah di dalam pendidikan keluarga yang itu ada pengajaran ibu dan anak mewariskan apa, dan juga ada progresi yang nanti
berkaitan dengan persoalan ekologi, teknologi, apapun yang ada di luar ini harus difahami, bukan hanya si manifestasinya itu, tapi secara perkembangannya si Tai Chi yang memiliki identitas atau jati diri yang berkepribadian. Ini kepribadian si Tai Chi Nusantara tidak sama persis dengan Tai Chi yang semula. Maksud saya, kalau itu berasal dari Cina, bahkan dikenalkan hurufnya, ajarannya, tokoh-tokohnya, tapi ada Nusantara. Si Nusantara ini kok selama ini saya mengamati itu hanya yang Jawa ya, yang Melayu belum. Apa Nusantara itu hanya Jawa? Padahal Nusantara harusnya kan Bugis sana ada. Tidak bisa kalau tidak belajar dari sumber-sumber teks asli dan ajaran-ajaran yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya apa? Bisa ada nanti progresi itu terjadi. Nah, kalau itu kita beranggapan suatu akan ada dinamika dan progresi terjadi dengan sendirinya. Asosiasi saya salah. Lah terus nek wis tuwa ya, masa lanjut usia adi yuswa. Ya kita sudah adi. Adi itu sudah super semuanya. Makan garamnya sudah begitu, pemikirannya sudah seperti itu, kata-katanya sudah bisa bertuah dan dihormati harusnya oleh yang belum tua dan juga sesama yang tua. Nah ini kan manifestasi dan keterkaitannya dengan usia itu bagaimana? Jadi apa yang tertulis sederhana, tercetak, tapi jangan sampai lansia menjadi beban bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi ini harus oleh diri sendiri. Yang orang tidak berpendidikan, yang buta huruf pun ada yang buta mandiri dulu. Dan malah usia lanjut itu kenapa? Banyak orang-orang umur 100 lebih itu di lokasi itu. Aku lupa nama tempatnya di Cina. Orangnya semua berusia lanjut luar biasa, 100 lebih. Ada yang 130, ada yang 100. Dan itu masih lincah. Ada apa dengan dia? Dia tidak berpendidikan dengan ilmu-ilmu yang seperti kita sekarang. Tetapi ilmu itu ya mungkin aksaranya nggak terbaca, tapi langsung dihayati dengan baik, ya, sehingga dia bisa mencapai umur itu. Atau kita memahaminya yang belum tepat. Kita menganggap itu orang terbelakang, tidak berpendidikan, itu orang yang tidak. Semua manusia punya kelebihan. Ada something special pada seseorang. Kita harus menghargai ini terdapat dalam lambang ini ya. 4, 5 benua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan usia ya, maupun kelemahan fisik, terlebih lagi yang neuro itu. Nah, saya tidak akan kepada yang neuro karena saya berharap ini ahlinya nanti yang akan memberikan kepada saya yang ada di sana. Dokter atau ahlinya bukan hanya neurolog, tapi juga yang plus. Nah, jadi ini apa? Kalau itu kita berkepribadian, kita harus juga sadar bahwa Tai Chi Nusantara itu sebagai suatu sistem. Artinya apa? Kalau itu sebagai suatu sistem, itu ada subsistem. Apa yang pada masa bayi tidak pilah sama sekali dengan pada masa itu. Apa yang ada di gunung tidak pilah dari apa yang ada di atas sana. Air
yang membuat rasa di tanah itu menjadi berbeda-beda, lalu nama-nama tumbuhan itu juga beda. Rasa mangga beda dengan rasa tomat misalnya. Ini sangat luar biasa, Pak. Kalau kita mau menyisihkan waktu, entah bisa ngomong entah enggak, tapi ada begitu yang kita perhatikan. Nah, kalau itu sebagai sistem, maka di dalam Taiji Nusantara itu bagi saya ada konsep ideal. Tanda tanya boleh, tanda petik boleh, tanda apa aja boleh. Ada konsep ideal. Maksud saya dengan ini bisa diukur, dapat dibandingkan. Yang bukan Taiji Nusantara, yang hanya seperti orang sport, seperti orang jingkrak-jingkrak. Nah, lalu yang ini sebagai Adi Yoswa, itu bagaimana subsistemnya? Ini bisa menjadi subsistem. Kita selama ini tidak Adi Yoswa belum, hanya sudah gitu aja ya, terus kita satu menyatu ajem itu. Nah ini juga akan mencakup kesadaran bernusantara. Ya termasuk berpancasila dengan sendirinya, bernegara, ya berbudaya. Kesadaran realitas kosmik. Kesadaran penghayatan yang inner experience. Dan ekspresi lahiriah behavioral itu sendiri. Psikologis, sosiologis, antropologis. Kalau hanya dari behavior, dan itu luas. Ya. Lalu bukan hanya, dulu saya katakan, bukan hanya niru-niru gerakan. Tapi harus sudah tergerak secara otomatis. Pak Yusuf sering makan, bukan itu yang dimaksud. Lemeskan, lemeskan. Jangan dipaksakan. Itu memang end point. Tapi terus ada gerak yang putar. Lalu ada goyang, goyang, goyang. Tidak dipaksakan. Ini kan inner sendiri itu yang menggerakkan, memaknai gerak itu. Kalau tidak, gagal mingmen kita. Kalau tidak dilakukan dengan kesadaran itu. Jadi bukan tanpa pikiran. Jadi bukan hanya niru-niru gerakan, bukan tanpa pikiran, bukan sekedar egosentrisan ya. Lalu juga bukan sekedar antropomorfis, bukan sekedar emosi, bukan sekedar kepentingan sosial, bukan sekedar apa juga peran sosial. Jadi bukan kepentingan dan peran sosial. Kalau itu for sociology for the 21st century. Ini kita menyongsong masa depan. Masa tua kita itu ke depan itu malah justru harus memberi makna bagi orang yang menyadari dan memiliki penghayatan bertaiji Nusantara itu. Saya menjadi waktu saya dulu masih mahasiswa, saya sering sekali berkunjung ke apa kalau boleh dikatakan sanggar ya sanggar, tapi saya itu dalamnya rumahnya. Aku nggak mau mengatakan sanggar ya. Saya sering berkunjung ke rumah Pak Afandi pelukis. Kalau dia cerita kita di Sugo, kadang-kadang itu ubi rebus, apa saja yang ada. Kita boleh bawa kalau nggak mau. Tapi biasanya kita malah suka yang disuguhkan. Tapi dari apa yang dimakan oleh beliau, apa yang dari. Lalu kata-kata yang terakhir itu. Hidup itu kayak uang naik. Kayak uang numpak sepeda. Kenapa? Nah, arep mangkat wah bergegas mau ini. Tapi kalau pulang tuh, arep apa? Berbeda. Menurut penghayatan beliau hidup itu begitu. Saya nggak bisa paham secara langsung. Terus merenung.
Tapi tidak dalam kesempatan ini. Tapi saya berterima kasih bisa berjumpa dan berguru yang kita kadang-kadang setiap hari tertentu dolan ke rumah beliau. Ya. Jadi ini bukan sekedar emosi. Tidak sekedar kerja itu. Tapi Adi Yoswo yang diharapkan itu adalah yang mempunyai pilihan sendiri. Yang bukan harus dibantu. Luar biasa. Luar biasa. Bukan sekedar bertaichi, tapi bernusantara, berbudaya, dan berber yang lain. Karena di dalam bertaichi nusantara itu memuat berber itu. Kalau itu sebagai suatu sistem. Tapi ya kalau ngomong-ngomong tentang maturity, yang dulu saya katakan, itu kalau kita sudah mature, ibarat pohon yang dikelola oleh petani atau apapun, itu buahnya bagus. Kalau sudah matang, bijinya itu bisa ditanam dan punya potensi tumbuh dengan kalau lahannya memungkinkan. Dan biasanya kalau bagus itu tanaman yang bagus lahannya memang subur. Nah, lahannya itu kan menyerap alam dengan kalau bahasanya Bu Lestari itu energi itu ya. Energi diserap oleh pohon loh, bukan hanya manusia yang menyerap. Pohon itu kalau belajar sejarah maka sering dikatakan itu sajarah, itu pohon dari akar, buah dan seterusnya itu sejarah akan memproduk. Orang tua Adi Yoswa itu kan ya menyejarah hidup di era tertentu, lingkungan tertentu, waktu masih kecil, waktu berkeluarga, waktu dan seterusnya. Menyejarah ada dalam realitas, tanda petik realitasnya seorang Adi Yoswa atau yang sudah lansia itu beda-beda, enggak masalah. Tetapi di apa yang saya baca ini jangan sampai lansia menjadi beban bagi diri sendiri, tidak ngebot-boti bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Nah, ini tidak bisa kalau tidak diawali sejak sebelum menjadi lansia, masa muda, masa remaja, masa anak, masa dalam kandungan, ibunya berharap. Nah, ini penting ini. Prenatal education. Ada pendidikan sebelum lahir. Ini kan ada yang ngerti karena diajari, karena sekolah, kuliah, tapi ada itu orang tua yang tanpa belajar itu bisa membaca. Nah, berharap anaknya sehat, berharap anaknya ini. Dan itu saya punya foto masih atau video, si monyet saja itu ngomong anaknya itu luar biasa. Sering saya tayangkan waktu hari ibu. Si monyet. Lalu si apa yang saya kemarin tanyakan mengapa itu animal motion ya. Banyak di dalam bertaichi Nusantara. Animal motion. Belum semua kita pahami. Termasuk itu ada naskah teks yang kalau saya perkenalkan namanya suluk. Tapi suluk itu bukan hanya uluk itu ya, tetapi naskahnya itu dari Cirebon itu sangat kaya. Ada naskah namanya suluk kaki dudung, ada paesan, ada suluk wayang, ada suluk besi. Tak kira dulu waktu belum saya baca itu suluk besi itu kok besi itu apa ya? Apa karena kerasnya, apa karena itu? Jadi sudah mengenal tambang. Ternyata suluk besi itu suluk yang memuat dialog inner experience seorang dari Abyssinia. Orang Abyssinia itu orangnya hitam, dekil, jelek, sering diremehkan orang.
yang kulitnya tidak hitam legam. Tapi waktu dialog, ternyata dia memiliki hal-hal yang sangat menjawab realitas, baik kekinian maupun kedisinian. Ini ada di dalam presentasi Pak, saya lupa tempatnya. Jadi bagi saya yang here-ness and now-ness belum di how-ness-kan, apalagi di why-ness-kan. Wah, ini kan ada yang lupa dengan kata-kata itu. Tapi ya waktu itu saya mengingat betul, oh ya, kalau here-ness, kedisinian dan kekinian. Jadi yang melokal. Nah, kalau ini si 4 samudera dan 5 benua itu dimaknai dengan learning to learn. Dulu ini saya yang buat learning to learn ya. Lalu ada learning to know, ada learning to do, ada learning to be, lalu ada learning to live together. Tapi kalau to live together itu ada kesulitan semacam sekali kok. Kenapa perang nggak habis-habis? Kenapa ini? Terus ada learning to apa lagi? Boleh kan kita mengkreasi? Boleh. Apa yang disampaikan, apa yang disajikan kepada kita itu harus dikritisi. Kalau perlu dipahami dan dimaknai yang sesuai dengan kita sendiri. Nah, ini dulu saya katakan learning to for apa? Being elder and elder. Menua itu apa ya? Kan tidak hanya mendoa saja, tapi harus memberi makna, entah di dalam keluarga itu, entah cucunya, entah siapapun, atau pembantunya, atau siapa saja. Nah, kalau sebagai si A akan berbeda dengan si B dan seterusnya. Nggak masalah, tapi ini learning. Nah, learning ini kan bisa menjadi mature. Artinya apa? Maturation itu tidak lepas dari learning. Kalau dalam psikologi itu kita kenal dengan learning and maturation. Belajar menjadi matang. Ya. Learning dan matang itu tidak bisa. Nah, dalam hal ini ada ungkapan stay creative despite berbagai kemunduran dikarenakan melemahnya fisik. Kemarin Pak Yusuf berkali-kali mengingatkan kita kalau untuk kesehatan itu wong datangnya bawa koper, bawa baju sendiri, pulangnya kok malah pakai kursi roda. Ini apa interpretasinya? Interpretasi yang bisa mengalahkan interpretasi. Dan itu relatif. Bisa jadi politik, bisa jadi sosial, bisa karena keterkaitan antara kesehatan itu tidak hanya sendirian. Sehat juga kalau learning itu bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, diri sendiri, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan realitas. Itu namanya sehat. Lah sakit itu apa? Sakit itu gangguan atau apa? Kita bisa menginterpretasikan berbagai dan beragam. Harus dibantu melakukan activities agar dapat menjalani action aging. Kalau itu harus dibantu oleh siapa? Oleh generasi, oleh pendidikan dengan arti keteladanan itu, atau oleh pengajaran melalui ilmu pengetahuan. Preschool, anak, remaja, dewasa, lalu nyicil. Nah, ini lalu persiapan bekal hidup di hari tua. Kalau itu ada lagu dulu waktu itu Erni Johan Pak siapa ya?
Teluk Bayur ya. Itu jadi belajar mencari ilmu di negeri orang untuk bekal di hari tua. Nah, bekal hidup di hari tua itu kalau sudah izin, bekalnya kepakai enggak? Jangan-jangan masih muda ketabrak mobil. Atau sudah lalu tidak bertai chi dengan benar, sehingga mengganggu kesehatan, dan seterusnya akan menggoyahkan yang lain. Jadi ini mature tidak lepas dari persoalan learning. Dan ini akan berdampak pada komprehensivitasnya Tai Chi Nusantara kita sebagai suatu saya katakan kemarin itu pandangan hidup atau malah menjadi falsafah hidup sebagai way of life atau malah menjadi filosofi of life. Nah, kalau untuk pendidikan misalnya untuk anak SD di mata pelajaran mana misalnya harus dipersiapkan. Kalau itu melalui pendidikan diatur dalam kurikulum di dalam menit dan seterusnya nilai. Olahraga, mata pelajaran olahraga dan kesehatan, atau di Pancasila itu sendiri, atau di dalam yang lain. Di mana itu tempatnya? Supaya itu bisa masuk. Tai Chi Nusantara tidak hanya diajarkan, tapi pendidikan kita ini kan ada formal education, ya Pak? Ada non formal dan ada informal. Ini sudah ragam banget. Pendidikan di tempat-tempat yang satu jenis, misalnya khusus putri, berbeda dengan unsur yang putri. Ini beda. Tai Chi belum masuk. Karena apa? Belum ada gurunya ya Pak ya. Guru yang mengajar di sekolah mengajarkan Tai Chi Nusantara. Belum diakui sebagai mata pelajaran ya mesti. Perjuangan masih panjang dan disitulah harapan nanti semakin mature dan itu nggak akan menjadi beban orang lain. Itu dimulai meminjam kata itu ya dari Adi Yosua itu sendiri. Kalau tidak matang bertai chi, lalu bagaimana kreativitas, dinamikanya di mana? Dan itu kreatif ya, tidak hanya repetitif mengulang-ulang latihan tai chi, tapi harus memunculkan kreativitas, dan kalau ada kreativitas itu ada dinamika yang saya kemarin gambarkan tuh bergerak, tapi tidak continuity and discontinuity saja, tapi lalu ada continuity, discontinuity, tapi ada continuity and change. Yang mandek, tapi ada yang bergerak di bagian continuity itu. Continuity itu luas. Apalagi budaya. Terlebih lagi kalau Tai Chi Nusantara ini berkembang, yang tadi saya maksud dengan suatu progresi. Bisa masuk sebagai kurikulum, bisa masuk sebagai yang bekerja sama dengan kedokteran, ya toh? Bisa masuk dengan di pendidikan informal, kepramukaan, katakanlah begitu. Di dalam apa saja, di pengajian atau di kelompok-kelompok belajar, siapapun yang mau ikut, nah itu kalau bisa masuk, bagus sekali. Oh, kok berkhayal? Who knows? Who knows? Karena kalau sudah ada interpretasi lalu ada eksplanasi, eksplanasi itu berkaitan dengan variabel-variabel lain. Tapi juga dalam perkembangan di sisi lain akan ada ekspresi, manifestasi,
lalu ada progresi. Progresi ini bisa dilembagakan dalam apapun. Kan kita PR banyak toh. Manula itu tidak terhenti. Manula itu yang sempat berpikir dan merenung. Tapi kenyataan kok, wah BPJS kok malah itu loh yang harus ya nggak bisa. Tapi kalau sehat, kita berharap happy ya, kita meninggal pun happy. Dan happy kalau kita menjadi diri sendiri, menolong diri sendiri, tidak menjadi burden, beban bagi yang lain. Semua ini padat sekali Pak yang disajikan Bapak. Kreatif ini. Bagaimana itu memaknai Tai Chi Nusantara itu dari sisi kreativitas. Jangan hanya repetisi Tai Chi yang ada sebelum Tai Chi Nusantara. Nah, kalau pengalaman saya dalam belajar Orientalism and Occidentalism bersama, saya dibimbing ya, saya memang belajar dengan orientalis, tapi saya tahu mengapa mereka mengatakan begitu. Contohnya saja di Timur itu kenapa kok begini, di Barat kenapa begitu? Padahal ada kesamaan in touch yang bisa menerima 4 samudera 5 benua. Ya, Tai Chi yang repetitif itu kan kita mengambil yang continuity ya toh Pak ya, tapi memperhatikan ada yang dis tapi juga ada yang change. Ya, yang change ini digarap seperti apa? Tidak merupakan bahwa Tai Chi Nusantara itu hanya repetisi Tai Chi yang titik. Di sisi ada identitas baru Nusantara. Luas sekali. Kalau kita berhadapan dengan yang global, kita lokal. Tapi bukan hanya global yang lokal, tapi bagaimana yang lokal, yang melokus ini bisa diterima oleh dunia, oleh semesta. Tidak hanya, tapi ini ada apa yang diistilahkan di situ, continuity education bukan. Pokoknya ada pendidikan yang selanjut ya. Apa istilah yang di sini? Saya lupa. Ini disitulah perlu kita juga memaknai simbol ini supaya bisa diterima. Jadi kita mengekspos diri kita yang Nusantara ini kepada dunia luar Nusantara. Dengan sendirinya ya di dalam internal Nusantara yang lain, kalau nanti ada Nusantara banyak. Tapi semoga Nusantara banyak akan melengkapi Nusantara kita. Lalu kita bisa ekspos ke dunia. Bukan globalisme, bukan global menjadi lokal, tapi lokal kita ini yang mempengaruhi global. 4 samudera 5 benua. Dengan perlambang itu aku belum mengenal maknanya apa. Tapi kalau salam Tai Chi kan salam yang lain, dok ya. Dan begitu. Tolong ini nanti ada yang menjelaskan di dalam kesempatan. Uang ini luas banget nih. Maaf, kita nggak bisa tidur kalau ngajar terus. Nah. Hanya sedikit neuroplasticity of the brain. Wow. Oh, bongkar semua ilmu, bongkar semua sistem. Maaf, aku terlalu. Tapi mari kita pulang kepada realitas Tai Chi Nusantara kita. Supaya kita itu mematengkan dengan baik Tai Chi Nusantara, lalu mengekspos sesuai ini
4 samudera 5 benua ke yang global. Bukan lagi Cina. Kita tidak mengingkari itu yang Cina. Karena memang kita belajar dari sono. Tapi kalau sudah namanya Nusantara, touch. Ada sentuhan yang berbeda atau melengkapi atau menjelaskan. Explaining. Prinsip ilmiah itu explaining. Bagaimana menjelaskan itu? Bisa menjelaskan yang Nusantara itu apa? Mungkin melengkapi, mungkin itu, mungkin. Nah, nanti harus ahlinya yang bisa menjelaskan kepada kita. Maaf Pak, saya terlalu ijik. Sudah habis banyak waktu untuk saya. Nah, semoga nanti akan dilengkapi oleh yang lain dan ini menarik. Ini awal saja ini. Iya, pembukaan. Matur nuwun dan maaf saya harus menyesuaikan waktu. Tapi ini belum selesai ya. Karena masih... Ya, nanti dilanjut saya kira Bu Alef di periode ke depan ya, di episode selanjutnya. Ada banyak yang lain kita angkat untuk kita angkat ya untuk didiskusikan kembali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Alef. Ya ini ulasan yang panjang lebar, komprehensif, dalam, dan saya kira perlu kelanjutan nanti di pertemuan berikutnya ya Bu Alef. Baik, terima kasih. Pak Bambang, sebelum kita menutup diskusi kita, apa ada sesuatu yang disampaikan? Pak Bambang masih mute ya? Masih mute. Masih mute. Nah, ya. Kayak rasa enggak juga Pak, karena Bu Alef sudah begitu luas, panjang, lebar, digulung, digelar, sudah cukup bagus, sudah ya enggak lah Pak. Kita lanjutkan nanti the next untuk Bu Alef lagi. Ya, next episode ya Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang dan Pak Yusuf. Kata terakhir sekaligus juga Pak Yusuf menutup pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Ya, begini Pak Am, kita kan pengalaman selama ini approach-nya itu pragmatis saja supaya kita punya YouTube itu ada yang nonton gitu. Karena itu kita terperosok pada perangkap 30 menit kan. Tapi kalau melihat konsepnya begitu luas ya. Jadi memang paradigm ini nggak cocok lagi 30 menit itu. Dibiarkan luas gitu, cuman ya kita nanti atur yang lebih ya pasti harus ada berhentinya kan. Tapi pendapatnya itu begini Pak, jadi kalau kita punya cara yang lama, ada notulen, ada tape recorder, lalu ditranskrip lagi, lalu di proses proceeding itu, satu ide di seminar itu bisa tahun depan baru muncul Pak. Ya, sedangkan ini YouTube yang disuruh kerja. Ya, jadi kita harus manfaatkan benar nih situasi ini. Ya, jadi mungkin kita waktu sudah tidak bisa dipakai lagi 30 menit. Biarkan nanti karena kita nggak perlu lagi sekretaris yang kita panjangnya Mister atau Miss YouTube, ya, dan biarlah dia kerja. Ya, kita tinggal mendistribusikan saja. Dan nanti dalam perjalanan waktu itu nanti orang bisa ngatur sendiri mana yang sistematikanya yang mau ditampilkan sehingga dia itu bisa mengontrol waktunya sendiri yang bagaimana paling efektif supaya idenya itu bisa secara utuh ditampilkan ya toh. Dan nanti kita serial ini akan saya sebarkan aja kemana-mana ya. Begitulah Pak Am. Baik, terima kasih Prof. Alef. Pak Yusuf. Terima kasih Prof. Alef. Terima kasih Pak Alef. Ya, kita tutup pertemuan hari ini. Ya, selamat malam, salam sehat. Iya. Maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Prof. Alef, Pak Bambang, Pak Yusuf. Izin Li. Ya, saya ini ya rekam ya Pak ya. Ya.
Bentar dulu. Stop recording ya.